Tips cara mudah penggacoran lovebird. Penggacoran lovebird meluas ya teman-teman. Ada lovebird jantan, ada lovebird betina, dan ada lovebird balibu. Kita mulai dari lovebird. Hidup ini jangan dibiasakan menikmati yang instan-instan. Kesalahan terburuk adalah ketika tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting bukan berapa kali gagal, tapi berapa kali bangkit dari kegagalan. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihanku. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Semua butuh proses dan perjuangan. Joki Gelisah. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Joki Gelisah. Nama asli Kiki Ariftian, asal dari Yogyakarta. Ini kita lagi di channelnya Jawara Kicau. Jangan lupa subscribe dan like dan komen, nyalakan loncengnya ya teman-teman, biar bisa ngikutin perjalanan saya. Untuk kali ini saya mau membahas tips cara mudah penggacoran lovebird. Penggacoran lovebird meluas ya teman-teman. Ada lovebird jantan, ada lovebird betina, dan ada lovebird balibu. Kita mulai dari lovebird betina. Kalau lovebird betina harus pilih bahan yang ada durasi. Tuh, garis bawahi ya teman-teman. Kalau mau bikin player betina harus bahan yang berdurasi. Nah, setelah kita udah milih bahan yang berdurasi, kita proses teman-teman. Proses awal biasanya kita pakemkan dulu. Lovebird ini mau kita bikin vector atau mau kita bikin setting undulan. Kalau mau bikin vector berarti harus di single, harian full kerodong, mandi pagi malam. Kalau di vector, dan burungnya lebih baik disendirikan kalau vector. Tapi kita ngomongin secara garis besar karena rata-rata pemain lovebird seneng bermain lovebird betina itu dengan undulan atau pasangan. Nah, kalau kita udah milih lovebird berdurasi, cara untuk cari pasangannya biasanya saya di sistem koloni. Di koloni itu biasanya di kandang kotak. Kandang kotak kita isi lovebird jantan, katakanlah ada 3 sampai 4 burung. Player dimasukkan, tapi jangan sampai si player itu kalah dari undulan itu, maksudnya calon pasangannya ya. Jangan sampai kalah, dia harus menguasai wilayah itu, jadi menang lah. Tapi jangan sampai juga dia sampai ngebantai, kan kasihan ya teman-teman. Itu kalau pasangannya sejantan biasanya sih. Dan untuk pola perawatan sebenarnya ada banyak sih teman-teman. Salah satunya yang paling mudah aja nih, yang paling mudah kita setting lovebird betina biar gacor nih. Yang paling mudah, kalau emang udah nemu pasangannya, hariannya kita kasih untuk awal itu pakannya dikasih kencang dulu teman-teman. Pakannya dikasih kencang, entah itu 3 hari sampai 1 minggu bersama pasangannya itu pakan kencang dulu. Tapi setelah kelihatan gacor, kita kurangin pakannya, itu pakan kencengnya kita kurangin jadi millet polos.
Dan untuk rawatannya nih teman-teman, yang paling simpel nih, dan saya pernah bikin, istilahnya bikin, namanya dulu lobetnya ada si Upin Ipin, ada si Gomblo Junior, ada Kirana, ada Novela, dan lain sebagainya. Itu hariannya mandi, tetap mandi, jemur pun maksimal cuma 1 jam, sampai biasanya sampai cuman bulunya kering, kita angin-angin. Mandinya pun bersama pasangannya, jemur juga sama pasangan. Sesudah itu kita angin-angin, dipisah teman-teman dari untulannya, untulan diambil biar dia bunyi-bunyi. Nah, tapi kalau secara simpel biasanya saya hariannya full kerodong. Kalau emang bener-bener pasangannya udah bener-bener cocok dan klik, biasanya saya full kerodong untuk memproses. Gampangnya bikin lobet betina gacor full kerodong, harian full kerodong, dari habis angin-angin full kerodong sampai ketemu malam pun harus wajib mandi malam bersama pasangannya. Angin-angin lagi, kering, kerodong lagi, ketemu pagi. Seperti itu dilakukan ya paling enggak selama paling cepet lah 3 bulan, insya Allah lobetnya udah kelihatan tuh betina gacor. Copot pasangan langsung der, copot pasangan langsung der, insya Allah. Itu cara mudah ya teman-teman, kalau yang udah saya alami dan saya praktekkan sendiri harian full kerodong. Nah, kalau cara yang lain ada lagi direndeng sama betina yang lain. Maksudnya direndeng itu dijejer-jejerin, mau pasangan mau single dijejer-jejerin sama lobet betina, dengan catatan jajarnya lobet player betina ya, kalau enggak sama balibu tuh dijejer-jejerin. Tapi kalau kita main rendengan, istilahnya bahasa saya kan biasa rendengan, si player itu minimal mandi sehari 3 kali. Ya, itu untuk betina minimal 3 kali. Seperti yang pernah saya praktekkan di lobet renggos, waktu itu mandi sehari minimal 3 kali, pagi, siang, malam, itu rutin. Nah, kalau rawatan harian seperti itu. Dan non kerodong sama sekali, non kerodong, cuman ngerodongnya kalau dibawa ke lapangan. 2 cara itu sebenarnya udah kelihatan bahwa lobet bakalan gacor. Kalau cara pemandiannya ya itu tadi, pokoknya kalau betina itu jangan sampai lepas mandi malam. Kalau saya setiap hari harus mandi malam, mau itu libur gantang, mau itu habis ngantang, apalagi habis ngegantang, mau kita jong, mau kita poin, pokoknya tetap wajib mandi malam jam berapapun. Kalau saya nggak terpatok, yang penting malam. Tipsnya kalau betina biar stabil ya itu wajib mandi malam kalau menurut saya. Terus, nah kalau untuk penjemuran lobet betina sebenarnya sama, mau itu kita pola rendengan atau pola kita full kerodong. Tapi kalau di saat dijemur, biasanya kalau saya tetap saya rendeng, saya liatin lobet lain, maksudnya lobet betina lain atau lobet player lain. Tujuannya apa? Biar dia nggak terlalu kepo, karena hariannya kan dikerodong. Kalau yang dikerodong, kalau yang direndeng kan udah kelihatan ya, nggak bakalan kepo karena setiap harinya nggak pernah main kerodong. Tapi kalau untuk yang hariannya dikerodong, makanya itu dijemurnya tetap direndeng, diliatin lobet lain, ditempel-tempel tuh sama lobet lain biar nggak kepo walaupun dia di kerodong. Dan itu biasanya dia kalau udah cuek, udah nyaman, udah enak, udah gacor, dijemur pun istilahnya direndeng itu, kalau betina biasanya mau bunyi. Nih catatan nih teman-teman, bedanya lobet jantan sama lobet betina.
Kalau betina itu kelihatan bakat mau konslet, kasarannya bukan mau konslet ya, mau gacor, mau enak di gantangan. Kalau betina itu di rendengan bunyi. Ya, kalau sistem rendengan. Nah, sebenarnya sama kalau sistem kerodong juga di rendengan bunyi. Nah, kita lihatnya di saat dijemur. Kenapa? Makanya saya sarankan untuk jemur di rendeng. Kita mantau lobet yang hariannya di kerodong itu kelihatan dari dijemur. Kalau di rendeng dia udah kering mau bunyi gacor, panjang-panjang, insya Allah bawa ke gantangan, insya Allah pasti jalan. Tinggal kita cari set lapangannya. Kalau masalah set lapangan itu kita ulik sendiri ya teman-teman, karena saya kan nggak tahu karakter burung masing-masing. Jadi diulik apakah itu misalnya satu sesi sebelum naik, apakah itu misalnya satu sesi sebelum naik, apakah itu dadakan atau di pedoknya di ablak atau di pedoknya di kerodong, itu bisa dicoba-coba nih. Dan sebenarnya ada satu trik kunci untuk lobet betina nih teman-teman. Sebenarnya ada satu trik kunci untuk lobet betina. Kita main perintah. Yang dimaksudkan main perintah, burung lobet kan burung pintar, burung bisa diperintah buat kontes lomba yang kayak sirkus aja bisa burung lobet itu. Kenapa kita nggak bisa merintah burung ini? Maksudnya diperintah itu seumpama nih, contoh aja nih, ada lobet di sini nih, di samping saya ada lobet, copot pasangannya, kita suap jagung 3 butir. Kita biasain seperti itu setiap mau gantang, insya Allah itu tanda sebagai perintah bahwa lo burung lobet, kalau saya suap nih jagung 3 butir, lo mau lobet ini mau saya gantang. Lobet apa namanya, siapa, Pak Ijo, Pak Ijem, apa siapa kerja ya, saya suap nih 3 jagung. Kadang-kadang saya pun kayak orang bego kalau nyeting lobet itu, saya ajak omong. Karena apa? Emang sepengalaman saya, kalau kita sering komunikasi sama lobet itu insya Allah lobet itu bisa ngerti istilahnya rasa yang dirasain sama joki, sama yang rawat. Lobet nih saya suapin nih, saya manja, diperintah biar bunyi. Alhamdulillah dengan perintah itu ya, karena udah terbiasa disuap jagung 3 butir bunyi. Nah, kalau semuanya jagung biasanya jagung ditempel mas. Oke, kita perintah dengan kangkung, mulai dari 2 cm, 3 cm, 4 cm. Sebenarnya ini ilmu yang saya dapat waktu saya belajar di markasnya SB Beton, Om Den Baong yang punya Muslim, banyak sharing. Lobet diperintah, apalagi betina, coba Ki terapin. Alhamdulillah koncer, dan sampai sekarang ini saya bisa sampai di sini karena beliau yang mengajarin saya.